Boleh saya dengar samanya yang dari Banyuwangi? Luar biasa. Dari Mataram, Kupang, di mana lagi yang kali? Gila. Dan kita semua ada di Indonesia semuanya. Oke. Iya, semuanya sudah terbakar semangatnya sepertinya ya. Jadi kita semua di sini ada sekali lagi di Grand Business Seminar PA Network dipersembahkan oleh CHR bersama BBC Support System. Nah, Bapak Ibu, segera kita akan mulai session pertama dari acara pada hari ini. Tapi saya sangat-sangat yakin ya, di antara kita semua saya yakin sekali beragam profesi latar belakang yang ada di sini ya. Mungkin ada yang jadi PNS atau kerja di swasta ataupun sudah menjadi pengusaha mandiri. Dan saya yakin juga bahwa Bapak Ibu hadir di ruangan ini karena adanya sebuah panggilan. Siapa yang memanggil? Sebuah peluang yang Bapak Ibu pastinya pandang ini adalah peluang yang sangat dahsyat. Tapi sedahsyat-dahsyatnya sebuah peluang Bapak Ibu sekalian, saya yakin peluang itu tidak akan ada artinya ketika kita masih membawa beragam latar belakang di ruangan ini. Jadi saya meminta dengan hormat Bapak Ibu hadirin sekalian agar acara ini benar-benar bermakna untuk Bapak, sehingga nantinya pulang membawa sesuatu yang sangat besar pada keluarga dan orang tercinta. Mari kita bersama-sama tanggalkan sejenak latar belakang tersebut. Mungkin kita simpan dulu di kantong atau di tas ya. Kita belajar bersama rendah hati untuk melihat begitu dahsyatnya peluang yang akan kita lihat nanti. Setuju ya? Setuju? Setuju? Iya gitu dong. Ini 800 orang dikalahkan sama satu mic loh. Ya iyalah, sekarang kekuatannya udah berapa mic-nya ini ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah setuju untuk benar-benar ingin melihat peluang ini dengan rendah hati, boleh saya minta komitmennya? Semuanya pasti bawa handphone, boleh saya minta untuk di-silentkan atau dinonaktifkan suaranya. Bukan berarti tidak boleh menerima panggilan ataupun menjawab pesan. Silakan Bapak Ibu ketika ada panggilan. Agency of PA Network Indonesia. Tunjukkan pesonamu Pratima. Dan sekarang ada kesempatan buat Bapak Ibu untuk banyak belajar. Ya, kenapa? Karena kami sudah berhasil mengundang tamu-tamu kami dari Jakarta. Beliaulah mentor-mentor kami, ya beliaulah contoh kami, ya. Dan beruntung sekali Bapak Ibu hari ini bertemu dengan beliau, ya. Beliau adalah Bapak Yosef, ya. Aplaus untuk beliau. Masih muda Bapak sekalian, ya. Umur baru 23 tahun, ya. 24 tahun, masih jomblo kan? Jomblo. Ya, banyak cantik Pak, ya. Oke, ya, masih muda, tapi penghasilannya sudah lebih dari 60 juta, luar biasa sekali. Dan saya akan banyak belajar dari beliau, saya akan banyak belajar dari Bapak Kuantian, Pak Suendri, dan Bapak Bob Kimsin nantinya, karena panggung ini bukan milik saya, panggung ini adalah milik beliau semua. Ya, sekian dari saya, GoPro, saya serahkan kehormatan ini pada Bapak Yosef, silakan Pak. Baik, ya, kita aplaus buat Pak Arya. Oke. Semangat pagi Bali. Semangat pagi. Semangat pagi. Wah, mantap. Wah, saya diberi kehormatan Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada para panitia yang telah mengundang saya untuk hadir dan berbagi ilmu tentang bisnis 3i Network Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yosef Setiawan. Kebetulan saya masih usia 24 tahun dan saya termasuk leader termuda 3i Network Indonesia. Ya, jadi banyak orang bilang, wah kalau masih muda, baru beres kuliah, baru mungkin kerja, baru nggak ada pengalaman lah 1 tahun 2 tahun, bisa nggak sukses di 3i Network? Bisa nggak sukses di bisnis networking? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang timbul Bapak Ibu dari sekian saya prospek. Tapi saya yakinkan diri saya sendiri, gimana caranya semudah mungkin kita harus cepat sukses Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang, wah nantilah tunggu tua dulu kita baru sukses ya. Kalau saya berpikir kita dari muda, kita harus cepat-cepat sukses Bapak Ibu. 3i Network? Ya, jadi selama kalau kita punya impian, kita punya tujuan, kita punya tekad, kita bisa Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini kalau saya jalanin, mungkin kalau yang lebih tua daripada saya, masih muda, kamu ngomong belum saya dengar lah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kita membuktikan hasil Bapak Ibu ya. Ya,
sebelumnya pengalaman saya sebelumnya karyawan swasta Bapak Ibu ya. Jadi kerja Senin sampai Sabtu daerah Jakarta, daerah Tamrin, Jakarta Pusat. Saya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 saya kerja office hour Bapak Ibu ya. Jadi setiap pagi saya harus bangun jam 6, jam 7 pagi untuk berangkat sampai ke kantor Bapak Ibu ya. Jadi jalanin. Waktu itu saya punya impian, saya pengen punya mobil, saya pengen punya ajak jalan-jalan ke luar negeri orang tua saya, ya namanya orang tua kita tidak bisa menunggu Bapak Ibu betul ya, selama kita masih muda bahagiakan orang tua dari sekarang, itu yang selalu saya tanamkan dalam diri aku. Ya. Jadi saya punya impian seperti itu, tapi saya karyawan Bapak Ibu ya. Pergi pagi, pulang malam, kadang-kadang saya mesti lembur, saya mesti kerjain deadline saya. Saya juga kebetulan posisi di asisten direksi sama marketing eksekutif Bapak Ibu di daerah Tamrin ya, Jakarta Pusat. Saya tiap hari mesti lembur, kita kerjakan, kejar deadline, target yang harus saya capai. Suatu saat, saya waktu itu masih ingat, saya waktu itu pulang naik motor, saya kehujanan, basah kuyup Bapak Ibu. Baju, celana segala macam basah kuyup, dan kalau misalnya tidak hujan mungkin kita kepanasan Bapak Ibu ya. Saya sering naik motor, saya kepanasan, tapi saya pengen punya tekad Bapak Ibu, saya bermimpi. Pada saat saya bawa motor, saya pengen punya impian mobil Bapak Ibu ya. Kapan saya punya mobil, saya bayangin Bapak Ibu ya. Pada saat saya naik motor, saya bayangin AC-nya adem ya. Saya bayangin setirnya bukan setir gini Bapak Ibu, saya bayangin setir seperti itu. Dan itu yang selalu saya bayangin pada saat saya belum punya mobil Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan kedua orang tua saya belum bisa belikan saya mobil, jadi saya mau nggak mau, saya harus bertekad, saya pengen mempunyai impian. Satu, yang pertama itu mobil ya, Bapak Ibu. Akhirnya waktu itu singkat cerita pada saat di bulan Mei 2014, saya punya klien. Kebetulan klien ini menjadi sponsor saya Bapak Ibu. Dia memprospek saya menawarkan bisnis 3 Inetom. Ya sempat dia cerita lewat BBM, lewat telepon, tapi saya nggak gubris Bapak Ibu ya. Saya nggak mau bisnis di MLM, saya nggak mau di bisnis asuransi. Pokoknya saya kalau misalnya ada orang yang iming-imingin besar, saya udah norak, saya udah tutup diri Bapak Ibu. Nah tapi waktu itu tanpa disengaja ya Bapak Ibu ya, saya waktu itu makan di sebuah mall di Jakarta Pusat, saya pasang status Grand Indonesia Mall Bapak Ibu. Jadi kebetulan orang itu melihat status saya. Ya, dia melihat status saya, bro, lagi ada di Grand Indonesia Mall ya, gue juga lagi ada di sini, makan bareng yuk. Nah, ya sebelumnya saya juga nggak ada berpikiran dia mau bakalan prospek saya. Akhirnya ketemuan, kita ngobrol. Akhirnya saya tanya, bisnis lu gimana, jalan nggak? Yang lu jalan kemarin lu tawarin sama gua. Jalan banget bro, katanya. Sekarang tim gua udah sekian. Emang seperti apa sih konsepnya? Akhirnya saya buka diri Bapak Ibu. Saya coba dengarkan, saya buka hati, saya dengerin dari awal sampai akhir presentasinya. Akhirnya pada saat saya lihat presentasinya, akhirnya saya langsung deal di hari itu juga ikut nabung yang 1 juta. Nah, pada saat saya deal 1 juta, malamnya saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Kenapa? Ada yang mau tahu kenapa? Ya, saya mikir tiap bulan saya harus nabung 1 juta. Saya duit kalau 3,5 tiap bulan mungkin gampang ya. Tapi pada saat saya 1 juta saya berat Bapak Ibu. Saya malamnya langsung nggak bisa tidur, saya mikirin caranya, gimana caranya gratis di bulan depan. Saya cepet-cepet rekrut orang Bapak Ibu, saya pasang status, saya tawar-tawarin teman kantor. Yang paling awal-awal sih teman-teman kantor yang saya ajakin Bapak Ibu, teman-teman kantor, saudara-saudara. Akhirnya 1 minggu saya langsung closing 5 orang yang 1 juta Bapak Ibu. Ya, dari 5 orang itu mereka punya anak cucu lagi Bapak Ibu ya, punya anak, punya tim segala macam. Akhirnya di bulan pertama komisi saya 2,6 juta tembus tim agency Bapak Ibu. Ya. Yang tadinya saya harus nabung 1 juta lagi, saya udah nggak usah nabung lagi Bapak Ibu ya. Betul nggak? Karena sudah ada lebih 1,6 juta. Akhirnya di bulan kedua saya jalanin lagi. Akhirnya di bulan kedua saya tembus di leader agency Bapak Ibu. Saya capai 5,3 juta di bulan kedua. Yang tadinya saya mikir gimana caranya gratis, saya cuma mikir sederhana, saya cuma berpikir action. Saya lakukan presentasi. Jujur Bapak Ibu, saya di awal-awal saya nggak ngerti banyak bonus Bapak Ibu. Saya cuma ngerti bonus nomor 1, bonus referensi dan bonus referensi atau bonus sponsor. Saya cuma ngerti bonus nomor 1. Nomor 2, 3, 4, 5 itu masih belum ngerti. Saya akhirnya di bulan ketiga, orang-orang kok tim-tim saya pada ngomong,
bro, lu nggak ngejar elit, emang elit 5 kata dia, 5 yang kita mesti sponsorin. Akhirnya lama-lama saya terduplikasi juga untuk merekrut tim-tim saya untuk rekrut 5 untuk dapatkan elit. Ya, saya cuma jalanin, saya nggak ngerti bonus, tapi saya mau action. Yang saya pertimbangan pertama saya join apa sih? Ini Saling Group Bapak Ibu ya, perusahaan besar, perusahaan multinasional, asetnya sudah ratusan triliun. Dia punya sistem pasti yang bagus. Dia jauh memikirkan perusahaan saingannya dia gitu loh. Saya berpikir seperti itu aja. Dan yang kedua, ini ambil momentum. Ini 3 network ini baru launching Januari 2014. Namanya bisnis networking, MLM, asuransi. Kita harus ambil kesempatan di awal Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ya. 10 tahun, 20 tahun masih bagus. Tapi kesempatan di awal jauh lebih bagus Bapak Ibu. Salam buat 3 network. Ya, tepuk tangan. Ya. Saya berpikir simpel seperti itu. Akhirnya saya jalanin. Akhirnya kok bonus saya tiap bulan kok bertambah. Ya, kalau namanya dikasih bonus tiap bulan bertambah, ketagihan atau ketagihan? Ketagihan. Akhirnya saya jalani terus. Di bulan keempat Bapak Ibu ya, saya join di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 1 September 2014 saya memutuskan resign dari kantor Bapak Ibu. Akhirnya saya selesai. Jadi saat ini dari September sampai saat ini saya full time 3 network. Kunci di bisnis ini apa? Fokus Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu berpikir kita kalau misalnya ada yang ngomong, ini A bagus loh, ini B bagus loh. Yang kamu ada negatifnya, kekurangannya ini. Ada lagi yang C yang ngomong, ini bagus loh. Setiap kita prospek pasti, ya saya pastikan Bapak Ibu pasti ada yang menawarkan Bapak Ibu bisnis lain. Ya, tapi namanya bisnis networking Bapak Ibu ya, kita harus cepat, harus ambil keputusan satu. Kita harus fokus Bapak Ibu. Karena pada saat kita pindah ke A, kita pindah ke B, kita pindah ke C, kapan mau suksesnya? Coba Bapak Ibu lihat, ya. Lihat orang-orang MLM atau orang-orang asuransi, dia yang fokus di satu bisnis, dia akan berkembang pesat Bapak Ibu ya. Jadi saya kuncinya satu aja, kita fokus ya. Kita jalanin. Terus yang kedua tipsnya apa? Yang kedua Bapak Ibu harus presentasi ya. Kita harus buka mulut. Jadi di sini nggak ada istilahnya Bapak Ibu duduk-duduk santai dapat duit ngalir, tidak. Ya, kalau saya berpikir sama tim, saya selalu duplikasi. Di sini kalau kita mau duit, kita harus kerja. Gimana caranya? Kita harus presentasi untuk rekrut baru, atau kita presentasi bantu tim. Ya, di sini enaknya apa? Kita nggak perlu jualan seumur hidup Bapak Ibu ya. Tidak ada target pribadi setiap tahunnya. Ya, enaknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah punya rekrutan 3, punya rekrutan 5, punya rekrutan 10, bantu dia untuk mendapatkan rekrutan 3. Itu sudah cukup membantu Bapak Ibu untuk naik ke crown agency Bapak Ibu. Jadi bantu mereka orang yang di bawah-bawah kita, mereka orang untuk capai di posisi crown agency Bapak Ibu. Pasti kita pun naik di posisi crown agency. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga tipsnya edifikasi ya. Paling penting edifikasi Bapak Ibu. Edifikasi itu penting. Pertama perusahaannya dulu. Perusahaan CR Bapak Ibu harus perlu edifikasi. Saling Group ini perusahaan besar, perusahaan multinasional, asetnya sudah ratusan triliun ya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa edifikasi tentang perusahaan CR-nya langsung secara khusus. Cabangnya sudah lebih dari 45 kota di seluruh Indonesia, termasuk di Bali sudah ada kantor cabangnya, betul Bapak Ibu ya. Yang ketiga, edifikasi leadernya ya. Bapak Arya luar biasa. Saya terakhir ketemu Pak Arya lagi ada acara di ulang tahun CIAT, lagi di Hotel Mulia. Waktu itu ketemu sama Pak Arya. Waktu itu saya masih ingat posisi beliau masih belum Platinum Agency Bapak Ibu. Tapi sekarang saya ketemu, saya kaget Pak Arya sudah posisi Platinum Agency. Boleh tepuk tangan buat Pak Arya. Yang keempat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perlu edifikasi acara seperti ini Bapak Ibu bisa ini buat daya jual Bapak Ibu. Kemarin kita ada acara di Grand Siantiru, Doruk, itu 800 orang yang hadir, itu ramai banget, antusias banget. Itu bisa Bapak Ibu pada saat presentasi bisa menggunakan hal-hal yang pernah Bapak Ibu lakukan, hal-hal yang pernah Bapak Ibu pengalaman yang Bapak Ibu lakukan seperti itu, lakukan edifikasi. Terus yang kunci yang selanjutnya setelah edifikasi apa? Action Bapak Ibu ya. Kalau action kita harus buka mulut dari awal sampai akhir. Kalau presentasi tuntaskan. Kalau presentasi harus tuntaskan. Kita harus presentasi perusahaannya, produknya, sistemnya. Jangan pada saat ada orang yang udah negatif, lu MLM, lu asuransi, Bapak Ibu stop. Jangan.
Ya, orang mau komentar negatif itu urusan belakangan, nggak masalah. Kalau misalnya ada yang negatif, boleh nggak saya jelasin dulu sampai 15 menit baru nanti komentar. Atau misalnya baru ngasih pandangan apa. Itu seperti itu bisa. Jadi usahakan Bapak Ibu bereskan presentasi dari awal sampai akhir. Urusan join nggak join, urusan belakangan. Yang penting kita sudah full heart. Yang penting kita udah sepenuh hati untuk menyampaikan bisnis ini. Ya, kalau kita nothing tulus Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya presentasi closing nggak closing urusan belakangan, jadi jangan terlalu berharap wah ini duit gitu loh. Kalau bisa berharap kalau misalnya ini Tuhan berkehendak ya udah ini jadi tim saya. Tapi kalau misalnya Tuhan nggak berkehendak nggak apa-apa. Mungkin di lain waktu itu bisa jadi tabungan Bapak Ibu. Ya. Jadi pada saat hari ini mungkin nggak join, kita nggak ada yang tahu bulan depan 2 bulan lagi dia kontak Bapak Ibu, gue lihat tip lu besar ya, gue pengen join dong, kayak gimana caranya? Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Sampai sekarang kemarin terakhir ada orang yang kontak saya, bro, yang lu tawarin tahun lalu tuh pengen join dong. Gue kemarin ditawarin orang lain juga, tapi gue sama lu karena lu yang pertama yang presentasi sama saya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang seperti itu. Kadang ada orang yang perlu lihat hasil dulu. Tapi kalau misalnya kita nunggu orang yang kita hasil dulu ya kapan mau berhasil. Tapi mulai dari sekarang action. Jadi kalau misalnya ada yang kamu jalan next. Jadi jalanin. Ya. Terus selanjutnya kalau saya selalu bilang sama tim, Bapak Ibu ini buat sharing juga. Saya selalu bilang, satu gepok kartu ada berapa isinya Bapak Ibu? Satu gepok kartu ada 52 kartu, betul ya? Asnya ada berapa? 4. Kita kocok Bapak Ibu ya, kita kocok kartu itu. Udah gitu kita pengen dapetin asnya. Caranya gimana? Kita harus buka satu-satu ya, betul nggak? Kita buka, lihat, oh bukan as. Kita buka lagi ini, oh king. Ini kita bawa king, jack. Mungkin pada saat kita presentasi kita, oh ini cuma ditolak, ini dipending dulu, ini mungkin PHP, pemberi halaman palsu. Pernah Bapak Ibu? Nanti deh tahun depan gue ikutnya pas gue udah dapat gajian, atau misalnya pas gue dapat THR gitu loh. Nggak masalah Bapak Ibu, itu next aja. Ya, terus yang mungkin pas lagi kita prospek, pas ke 10 kita buka kartu, kita dapat asnya. As itu orang yang mau jalanin bisnis ini Bapak Ibu ya. Mungkin begitu kita buka lagi, ada orang yang cuma mau jadi nasabah. Jadi nasabah pun boleh di bisnis ini Bapak Ibu ya. Jadi nggak masalah. Kalau orang cuma jadi nasabah, it's okay. Tapi lebih bagus lagi Bapak Ibu dapetin orang yang mau jalanin bisnisnya. Itu yang asnya. Jadi untuk buka as ya satu-satunya cara kita harus bukain satu sama di bisnis ini juga Bapak Ibu pengen dapetin tiba-tiba platinum agency kan nggak bisa. Ya kita harus bukain satu tahu-tahu ini ternyata bagus. Kita bantu kencangin omsetnya seperti itu. Waktu ini masih ada. Ya, mungkin sedikit sharing lagi. Mungkin selama ini juga belum ditampilkan ya. Sekarang mungkin saya sedikit sharing yang saya sponsori pribadi Bapak Ibu ya. Saya sponsori pribadi kurang lebih 50 orang yang saya sponsor pribadi. Sekarang total tim secara keseluruhan dari Medan sampai ke Nabire Papua kurang lebih sudah ada di atas 10.000 orang Bapak Ibu. Saya dulu nggak punya mimpi Bapak Ibu ya, saya nggak punya mimpi sampai ribuan, 10.000. Saya cuma mulai dari angka 1. Saya mulai prospek dari 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1.000 orang, 2.000 orang. Memulai presentasi dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Jangan berpikir, wah gue pengen kayak Pak Yosef dulu deh 10.000, tiba-tiba langsung seperti itu. Kan nggak bisa Bapak Ibu. Mulailah, cintailah proses. Jalanin, dan action setiap hari Bapak Ibu. Terus yang kedua mungkin kebahagiaan buat saya dan orang tua saya. Pada saat saya bulan April 2015, saya bisa beli mobil Honda SRV Bapak Ibu. Tadi saya naik motor, akhirnya puji Tuhan di bulan ke-10, bulan April 2015 saya bisa beli mobil Honda SRV. Itu kebahagiaannya apa Bapak Ibu? Pada saat kita bisa membanggakan orang tua Bapak Ibu ya. Itu yang saya masih ingat, waktu itu pada saat saya beli mobil, mobil datang ke rumah, kita nggak cerita sama siapa-siapa, nggak cerita sama saudara kalau kita beli mobil. Akhirnya pada saat saya bawa, kebetulan saya asli Sukabumi Bapak Ibu ya, Sukabumi Jawa Barat. Tapi kebetulan sekarang saya sudah di Jakarta. Jadi mobil datang ke rumah dulu, ke rumah Sukabumi karena saya pesannya di dealer Sukabumi. Kita bawa ke Jakarta. Akhirnya 1 bulan kemudian ada oma saya bilang ke mama saya, Lin, itu Yosef beli mobil ya, banget ya. Itu mama saya
Saat mama saya balik kemarin, mama nelfon ceritain Yosef beli mobil. Itu ke hati saya tuh luar biasa Bapak Ibu ya. Suatu kebanggaan bisa membahagiakan orang tua. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang masih masih seumuran sama saya, mungkin masih kuliah atau misalkan masih 20-30 tahun, bahagiakan atau lebih juga ya, nggak ada salahnya bahagian orang tua dari sekarang Bapak Ibu. Kita nggak bisa nunggu, kita nggak bisa tahu orang tua kapan, ya. Tapi kita bisa bahagiakan dari sekarang Bapak Ibu. Saya bisa ajak mama papa bulan Mei 2012, saya ajak mama papa sama cici saya ke Vietnam, tour kita 5 hari 4 malam di sana. Sekian sharing dari saya Bapak Ibu, terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak. Boleh